Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrir Siddiq dari kelas B25. Kali ini saya akan mereview atau menganalisis kurikulum operasional Madrasah Sanawiyah plus Sabilun Najah dari Kabupaten Kendal. Adapun analisis ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertama-tama saya akan membacakan profil Madrasah MTS plus Sabilun Najah. MTS plus Sabilun Najah didirikan pada tanggal 5 September 2013 oleh Kiai Haji Mutahar, Gus Mangdur Labib Mutahar, Kiai Haji Muslih Hidayat, Kiai Haji Syafi'i, Kiai Haji Samsudin, dan Bapak Sugiono selaku tokoh masyarakat yang dinaungi oleh Yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najah. Madrasah ini terletak di Desa Penjalin, Kabupaten Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Kurikulum operasional MTS plus Sabilun Najah telah disusun pada tahun ajaran 2024-2025 oleh tim pengembang kurikulum dan tentunya dibimbing oleh kepala madrasah langsung. Kurikulum operasional madrasah MTS plus Sabilun Najah disusun pada tahun ajaran 2024-2025 yang mencerminkan merdeka belajar dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kurikulum ini memuat karakteristik satuan pendidikan, profil pembelajaran, struktur kurikulum, dan rancangan pembelajaran. Pengembangan kurikulum operasional MTS plus Sabilun Najah pada tahun 2024-2025 mengacu pada standar nasional pendidikan, konsep merdeka belajar, dan pengimplementasian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di samping itu juga kurikulum operasional MTS plus Sabilun Najah merupakan pegangan bagi pengembangan lingkungan madrasah. Kemudian saya akan langsung menganalisis kurikulum di Madrasah Sanawiyah plus Sabilun Najah. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum nasional. Yang pertama, materi pembelajaran yang dibahas sepenuhnya sudah sesuai dengan kurikulum nasional 2022 yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pembelajaran digunakan sudah mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL yang tertuang dalam kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah agar siswa siap menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian kegiatan pembelajarannya telah dirancang sesuai dengan capaian pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum Merdeka. Pemilihan materi dan metode pembelajaran telah mempertimbangkan profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar pengembangan kurikulum Merdeka. Laporan hasil pengawasan pembelajarannya berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas telah sesuai dengan kurikulum nasional. Guru telah berhasil mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi siswa. Analisis terhadap RPP menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran telah berorientasi pada capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum Merdeka. Namun masih perlu adanya perbaikan dalam penggunaan media pembelajaran. Berikutnya adalah identifikasi masalah dan rekomendasi. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian kurikulum madrasah dengan kurikulum nasional. Pertama, peningkatan kualitas RPP.
Yang harus dilakukan, rekomendasinya adalah melakukan pelatihan bagi guru untuk menyusun RPP yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum, memastikan RPP memuat komponen-komponen yang lengkap dan jelas. Kemudian pengembangan metode pembelajaran. Kita merekomendasikan mendorong guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan inovatif, memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi dan dalam pembelajaran serta mengadakan kegiatan sharing antar guru untuk berbagi pengalaman dan ide-ide baru. Kemudian peningkatan kualitas penilaian. Rekomendasinya mengembangkan instrumen penilaian yang variatif dan otentik, memberikan pelatihan kepada guru tentang teknik penilaian yang efektif, menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran, melibatkan siswa dalam proses penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian pengembangan sumber belajar. Rekomendasinya memperkaya perpustakaan sekolah dengan buku-buku teks, buku referensi, dan media pembelajaran yang relevan. Memanfaatkan sumber belajar digital yang tersedia secara gratis, memberdayakan guru untuk membuat bahan ajar sendiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada peningkatan sarana dan prasarana. Rekomendasinya adalah melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang masih kurang. Yang terakhir, peningkatan kompetensi guru. Rekomendasinya adalah mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan studi, memfasilitasi guru untuk mengikuti konferensi atau seminar pendidikan. Demikianlah hasil analisis atau review dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dalam saya mereview atau menganalisis kurikulum operasional di MTS Plus Abidunajah, saya mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.